kita akan sama-sama membahas pelajaran yang cukup penting yang sering menjadi pertanyaan dari berbagai pihak, lebih khusus karena belakangan ini pertikaian antar mazhab makin mencuat ke permukaan, baik antara Sunni dan Wahabi, antara Wahabi dan Syiah, antara Syiah dan Sunni, dan seterusnya. Sekali lagi saya minta semua bisa tertib, tenang, supaya tidak mengganggu yang lain yang serius hendak memperhatikan pelajaran. Alhamdulillah pada malam hari ini berkah yang penuh dengan selawat untuk Nabi sudah kita baca. Para ustaz, alhamdulillah banyak yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini pada malam hari ini akan menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Pada malam hari ini yang akan saya sampaikan adalah akar masalah perpecahan umat Islam. Kalau bicara perbedaan, umat Islam ini sudah berbeda pendapat sejak Nabi masih hidup. Nabi masih hidup, para sahabat sudah berbeda pendapat. Tapi ketika Nabi hidup, setiap perbedaan maka diselesaikan oleh Nabi, atau bahkan diselesaikan oleh wahyu. Begitu mereka berbeda, turun wahyu Allah sebagai jawaban. Atau kalau tidak turun wahyu, begitu mereka berbeda, Nabi yang meluruskannya. Itu waktu Nabi hidup. Tapi begitu Nabi wafat, para sahabat berbeda, wahyu tidak turun lagi. Begitu sahabat berbeda, Nabi sudah meninggal dunia. Nah, jadi bagaimana cara mereka menyelesaikan perbedaan? Mereka kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam masalah-masalah yang penting, alhamdulillah para sahabat tidak akan berbeda, apalagi sepeninggal Nabi. Tapi dalam masalah-masalah yang penting terjadi lagi perbedaan di antara mereka. Qurannya sama, hadisnya sama, tapi ada pemahaman yang berbeda, penafsiran yang berbeda, interpretasi yang berbeda. Itu yang akhirnya terjadi perselisihan. Sebetulnya tidak masalah, mereka beda pendapat, tidak ada masalah, boleh saja. Cuma yang jadi persoalan, muncul pihak-pihak lain yang mengelola perselisihan tadi untuk mengadu domba umat sehingga menjadi perpecahan. Berarti perpecahan ini mulai terjadi setelah wafat. Tidak usah cerita jauh-jauh, jenazah Nabi belum dimakamkan, masih ada di rumah lagi diurus. Sahabat sudah berbeda pendapat, bahkan sudah berselisih, hampir-hampir saja terjadi pertumpahan darah.
Tapi akhirnya semua itu bisa diselesaikan dengan baik. Tapi paling tidak itu menjadi awal terjadinya perselisihan yang hampir-hampir menumpahkan darah, yang alhamdulillah bisa diselesaikan dengan baik. Dengan demikian bisa kita katakan bahwa akar masalah ini sebetulnya sudah muncul semenjak wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pikir ini semuanya serba berat. Semua mic-nya berat. Berat dan nanti. Atau memang speaker kawannya yang tak paling. Coba diperhatikan yang penting speaker yang di dalam. Kalau yang di luar itu kan dengarnya di rumah, dengarnya sayur-sayur. Yang penting yang di dalam. Yang datang ini yang mesti diutamakan untuk mendengar. Coba. Coba para remaja bisa diperhatikan, mereka-mereka yang masih main, teriak, nah itu mungkin bisa ditenangkan, diredam, yang di luar masjid khususnya, atau yang di atas, supaya lebih tenang. Sebab ini suara saya sedang berat, mic-nya kurang ngangkat. Baik, kita lanjutkan. Jadi yang akan kita bicarakan pada hari ini, malam ini, kita akan coba lihat apa yang terjadi setelah wafatnya Nabi. Setelah itu kita ambil pelajaran, kita lihat perbedaan, dan nanti akan kita temukan bagaimana keunggulan dari pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah tanpa kita mencaci maki mazhab yang lain. Jadi pengajian kita kali ini bukan mencaci maki mazhab orang, tapi bagaimana kita membentengi mazhab kita sendiri supaya makin mantap, makin kuat, makin tidak mudah kita untuk dipengaruhi oleh mazhab-mazhab di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita mulai saja. Yang akan kita bicarakan adalah tentang khilafah ba'da Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kekhilafahan setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa dan bagaimana supaya kita bisa mengambil hikmahnya, insya Allah. Perhatikan baik-baik semua, yang di bawah yang di atas. Perhatikan tulisan di layar. Dan tolong kabelnya jangan sampai ketarik, akhirnya nanti putus di tengah. Baik, akar masalah perpecahan umat Islam setelah wafat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bicara akar masalah, bukan akar perpecahan, bukan. Sebab di zaman itu tidak sampai terjadi perpecahan, semua teratasi. Cuman perpecahan datangnya belakangan. Nah, yang saya mau cari ini akarnya di perpecahan dari mana? Nah, itu yang kita mau telusuri. Setelah wafat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, umat Islam sepakat, dan ada juga yang umat Islam berbeda. Umat Islam sepakat dalam hal wajib ada khalifah memimpin kaum muslimin untuk menjaga Islam dan umatnya.
Jadi semua umat Islam sepakat setelah wafat Nabi harus ada, setelah wafat Nabi harus ada khalifah yang memimpin umat Islam agar umat Islam ini tidak dilumpuhkan atau dihancurkan oleh musuh-musuhnya. Karena itu sepakat semua ulama dan sepakat juga semua dari para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam bahwa setelah wafat Nabi harus ada khalifah yang memimpin umat Islam. Tapi muncul pertanyaan, kalau begitu bagaimana cara menetapkan khalifah dan siapa pula yang berhak jadi khalifah? Nah, ini yang umat Islam berbeda. Jadi pertama mereka sepakat, pokoknya setelah wafat Nabi mesti ada khalifah. Enggak mungkin dong umat Islam kok tanpa pemimpin. Harus ada pemimpin, musuhnya banyak. Negeri-negeri lain siap untuk melumat umat Islam. Umat Islam harus punya pemimpin. Itu sepakat. Siapa yang memimpin? Nah, ini yang menjadi persoalan. Sampai di sini jelas tidak? Kita masuk yang berikutnya. Berkenaan dengan hal tersebut, bagaimana cara penetapan khalifah? Ada 3 pendapat di tengah umat Islam. Pendapat pertama mengatakan yang namanya khalifah setelah Nabi harus dengan wasiat. Mesti ada wasiat dari Nabi, cari itu wasiat. Sedangkan yang kedua mengatakan tidak, cukup dengan isyarat saja. Adapun yang ketiga mengatakan tidak ada wasiat, tidak ada isyarat. Yang ada adalah ijtihad. Nah, kenapa mereka berbeda? Yang wasiat mengatakan bahwa khilafah adalah masalah besar. Enggak mungkin Nabi meninggalkan umatnya tanpa wasiat, enggak mungkin. Ini menurut mereka. Karena kekhilafahan ini masalah yang sangat vital dan fatal kalau salah. Kalau masalah-masalah yang kecil aja Nabi kasih tahu umatnya, maka yang begini Nabi lepas. Jadi menurut mereka mustahil Nabi tidak tunjuk penggantinya. Kalau aku wafat, ini nih yang mesti jadi khalifah menggantikanku. Sebab ini persoalan besar kata mereka. Tidak mungkin kalau Nabi nggak kasih wasiat. Yang kedua mengatakan memang khilafah itu masalah besar, tapi nggak mesti dengan wasiat, dengan isyarat aja cukup. Kalau Nabi udah kasih isyarat, si fulan lo yang bakal gantiin, selesai. Itu saja sudah cukup sebagai dasar pengangkatan khalifah. Nah, ini menurut yang kedua. Sedangkan menurut yang ketiga, masalah khilafah memang masalah besar. Justru karena masalah besar, Nabi meninggalkan umatnya tanpa wasiat, tanpa isyarat. Kenapa? Karena Nabi sudah ajarkan umatnya bagaimana cara musyawarah. Kenapa Nabi nggak nunjuk? Nabi nggak ajarin cara musyawarah. Kan Allah udah kasih tahu dalam Al-Quran, wasyawirhum fil amri, ajak mereka musyawarah. Jadi konsepnya Nabi udah kasih tahu. Jalanin lagi itu konsep, sehingga para ahli musyawarah semua berijtihad cari yang paling pantas gantiin Nabi sebagai khalifah. Makanya yang ketiga mengatakan nggak ada wasiat, nggak ada isyarat,
Yang ada cukup hanya dengan ijtihad melalui musyawarah. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Jadi setelah wafat Nabi, bagaimana cara mengangkat khalifah? Ada 3 pendapat. Yang pertama dengan syarat, yang kedua dengan syarat, yang ketiga dengan ijtihad. Nanti kita pelajari atau mana yang lemah, mana yang kuat. Kita akan pelajari satu persatu. Saya minta perhatiannya betul-betul fokus. Baik. Selanjutnya kita mulai dari yang pertama, wasiat. Kita mulai dari yang pertama, penetapan khilafah dengan wasiat. Nah, kalau memang penetapan khilafah itu harus dengan wasiat, muncul pertanyaan, untuk siapa wasiat tersebut? Kalau memang ada wasiat dari Nabi, coba dong buka hadisnya. Untuk siapa sih itu wasiat? Nah, di sini saudara ada 2 pendapat. Yang pertama, kelompok nasibah. Siapa itu kelompok nasibah? Kelompok dengan dalih cinta sahabat, tapi mereka benci ahlul bait Nabi. Dengan dalih cinta sahabat, tapi keluarga Nabi dimusuhin sama dia, saudara. Ini disebut kelompok nasibah. Alasannya cinta Abu Bakar, cinta Umar, cinta Utsman, tapi keluarga Nabi, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain suka dihinakan, saudara. Ini disebut kelompok nasibah. Jadi banyak dari kelompok ini pada awalnya begitu, dengan dari bela sahabat, akhirnya dia rendahkan, yaitu keluarga Nabi. Sedangkan kelompok ini, saudara, mengatakan ada wasiat buat siapa? Buat Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi menurut dia wasiat ada buat Sayyidina Abu Bakar. Jadi Sayyidina Abu Bakar yang paling berhak jadi khalifah setelah Nabi, selain Abu Bakar Siddiq tidak ada yang berhak, karena ini adalah wasiat menurut kaum nasibah, jamaknya nawasib. Dalilnya, mereka mengatakan semua ayat Al-Quran dan hadis Nabi tentang keistimewaan Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjadi bukti otentik bahwa Sayyidina Abu Bakar yang paling berhak menggantikan Nabi sebagai khalifah. Ayat Al-Quran, ada Allah menceritakan tentang perjalanan Nabi dengan Abu Bakar Siddiq. Ada ayat-ayat yang memuji Abu Bakar Siddiq, itu dijadikan dalil. Itu pertanda kalau Abu Bakar yang paling berhak untuk jadi khalifah. Bahkan bukan hanya paling berhak, bahkan itu menjadi wasiat. Termasuk hadis-hadis seperti apa? Waktu Nabi sakit, jamaah sudah kumpul di masjid mau sholat, Nabi sakit, yang bisa jadi imam. Nabi panggil Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Nabi perintahkan Sayyidina Abu Bakar untuk jadi imam. Nah, jadi katakan, nah ini wasiat ini Nabi sakit menjelang ajal, beberapa hari sebelum Nabi meninggal. Nabi sakit, Sayyidina Abu Bakar suruh jadi imam. Itu wasiat. Artinya kalau Nabi meninggal, ya Abu Bakar jadi imam. Mau urusan sholat, mau urusan negara, itu dianggap wasiat. Kira-kira jelas tidak? Saya tidak perlu cerita hadis-hadis yang aneka ragam, apalagi sampai yang doib, yang maudhu. Cukup kita cerita yang fakta saja, bahwa ya semua mengakui Sayyidina Abu Bakar jadi imam disuruh oleh Nabi sebelum Nabi wafat, titik. Itu fakta sejarah.
yang tidak bisa dipungkiri, saudara. Nah sekarang kelompok kedua, kelompok Syiah. Yang saya maksud Syiah di sini adalah kelompok Imamiyah. Kelompok Syiah Imamiyah. Banyak dari kalangan mereka dengan dalih cinta keluarga Nabi, mereka menghina para sahabat. Walaupun saya tidak katakan semuanya, tapi tidak sedikit. Dalihnya cinta keluarga Nabi, cinta Sayyidina Ali, cinta Siti Fatimah, cinta Sayyidina Hasan, cinta Sayyidina Husain. Tapi mereka caci maki Sayyidina Abu Bakar, mereka hina Sayyidina Utsman, mereka hina Sayyidina Umar. Nah ini banyak di antara mereka yang seperti itu. Walaupun ada sebagian Syiah yang tidak mencaci maki secara frontal sedemikian rupa, tapi pada umumnya Syiah Imamiyah sepakat bahwa yang berhak menjadi khalifah setelah Nabi wafat adalah Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dalilnya semua ayat dan hadis yang bicara tentang keistimewaan Sayyidina Ali itu menjadi bukti kalau Sayyidina Ali adalah penerima wasiat dari Nabi. Seperti ada ayat Al-Quran yang Allah nyatakan, innama waliyukumullah wa rasuluh walladzina amanu wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa hum raki'un. Ayat ini diturunkan ketika Sayyidina Ali sedang sholat, lagi ruku, ada tukang minta-minta datang ngemis. Kemudian Sayyidina Ali sambil ruku merasakan ada tukang minta-minta datang, dia gerakkan jarinya, dia kasih isyarat kepada tukang minta-minta, maksudnya kau boleh ambil cincinku ini. Akhirnya diambil cincin sama pengemis. Berarti Sayyidina Ali mengeluarkan infak sedekah, beliau sedang ruku. Turun itu ayat, innama waliyukum, sesungguhnya wali kamu sekalian adalah Allah itu yang pertama, wa rasuluhu, dan rasulnya. Yang ketiga, walladzina amanu, dan orang yang beriman, wa yuqimunas shalah, dan mendirikan salat, wa yu'tunaz zakat, dan bayar zakat, wa hum raki'un, dia dalam keadaan ruku. Sababun nuzul, ayat ini khusus buat Sayyidina Ali, tapi hukumnya berlaku buat semua. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Terlepas dari itu, kelompok ini mengatakan dia Allah yang bilang innama waliyukum, wali kalian, pemimpin kalian, pelindung kalian, kata Allah. Satu Allah, dua Rasulullah, tiga itu tadi Sayyidina Ali yang bersedekah manakala sedang ruku, saudara. Selain itu, dalam hadis ada kejadian waktu Nabi mau perang, biasanya Sayyidina Ali selalu diajak. Kali itu Sayyidina Ali tidak diajak. Sayyidina Ali sedih. Kenapa kok nggak diajak perang? Kalau orang kita nggak diajak perang sedih apa gila? Girang orang sekarang. Sayyidina Ali tiap Nabi perang diajak. Sekali waktu nggak diajak, sedih. Sayyidina Ali disuruh jaga kota Madinah. Jadi kata Nabi, astaghfiruka, engkau yang jadi khalifah di Madinah, aku berangkat perang. Sedih Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pengennya ikut perang bersama Nabi, bukan duduk di Madinah. Tadi hibur sama Nabi, ya Ali, Ali, ala tardo, apa kamu tak redha bahwa manzilatuka minni ka manzilati Harun min Musa, kedudukanmu di sisiku seperti kedudukan Nabi Harun di sisi Nabi Musa. Waktu Nabi Musa mau pergi, Nabi Harun yang dijadikan pemimpin di kaumnya.
Aku mau pergi, kau yang mimpin di sini. Nah, jadi menurut orang-orang Syiah, ini dalil bukti kalau Ali mestinya yang jadi khalifah, kalau Nabi wafat sudah ada. Pokoknya orang Syiah mengatakan itu wasiat, nggak boleh diganggu-gugat. Sampai di sini jelas tidak? Ada lagi hadis, man kuntu maula, Pak Ali maula. Barang siapa aku pemimpinnya, maka Ali adalah pemimpinnya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Pokoknya kesimpulannya semua ayat hadis yang berkenaan dengan Sayyidina Ali dijadikan dalil bahwa itu adalah wasiat buat Ali menurut Syiah. Sedangkan menurut Nasibah, semua ayat, semua hadis yang berkaitan dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq dijadikan oleh Nasibah itu adalah dalil ada wasiat buat Abu Bakar Siddiq. Kira-kira jelas tidak? Sampai di sini paham? Sekarang masuk yang kedua, isyarat. Yang mengatakan isyarat juga menjadi pertanyaan, untuk siapa? Nah, pendapat ini saudara diikuti oleh dua kelompok. Kelompok pertama, kelompok Ibnu Taimiyah dan kawan-kawan. Kelompok ini mengatakan penetapan khilafah dengan isyarat itu adalah untuk Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dalilnya sama dengan yang tadi, tidak beda. Semua ayat, semua hadis yang bercerita tentang keistimewaan Abu Bakar Siddiq dijadikan dalil, itu bukan wasiat, tapi itu namanya isyarat. Kalau wasiat itu mesti ngomong, hei Ali, aku wasiat kepada kau, kalau aku wafat kau jadi khalifah. Hei Abu Bakar, aku wasiat kepada kau, kalau aku wafat kau sebagai khalifah. Itu namanya wasiat. Ini nggak ada isyarat. Tapi sakit, nggak bisa jadi imam sholat, Sayyidina Abu Bakar disuruh jadi imam, itu isyarat namanya. Nabi mau perang, nggak ada mimpin Madinah, Sayyidina Ali disuruh mimpin, itu isyarat namanya. Jadi menurut kelompok ini dalilnya sama, nggak beda, sama dengan tadi. Semua ayat, semua hadis yang dipakai oleh Nasibah itu yang dipakai oleh Ibnu Taimiyah. Hanya pemahaman yang berbeda. Nasibah memahami itu wasiat, Ibnu Taimiyah memahami itu isyarat. Sedangkan kelompok kedua, kelompok Zaidiyah, ini salah satu kelompok Syiah. Tapi kelompok Syiah yang satu ini dekat dengan Ahlus Sunnah. Nah, kelompok ini mengatakan apa? Setuju khilafah itu dengan isyarat, tidak ada wasiat, tapi isyarat itu untuk Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi perbedaannya soal Abu Bakar Ali, Abu Bakar Ali. Jadi kita nggak usah ngayap ke yang lain-lain, saudara. Ke pusatnya aja. Soal Abu Bakar Ali, Abu Bakar Ali radhiyallahu anhu. Dalilnya sama dengan dalil Syiah tadi. Semua ayat, semua hadis yang bicara tentang keistimewaan Sayyidina Ali itu bukan wasiat, tapi isyarat. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Makanya dari tadi saya minta semua tenang, hening, jangan berisik. Karena kalau Anda nggak paham, Anda tidak menyimak, nanti bisa salah paham. Ini pelajaran sensitif. Ini salah paham bisa berbahaya. Hati-hati. Hati-hati. Ini yang sekarang lagi banyak diributin orang. Sunni Syiah ribut soal ini, saudara. Nah, makanya kita mesti paham. Perhatikan semua. Sampai di sini jelas tidak?
Sekarang yang ketiga. Yang ketiga mengatakan khilafah itu lewat ijtihad. Pertanyaannya, kalau lewat ijtihad untuk siapa? Jawabnya untuk siapa saja yang memenuhi syarat. Mau untuk Abu Bakar, mau untuk Ali, mau untuk yang lain, terserah. Namanya juga ijtihad. Makanya kelompok ini mengatakan, siapa yang berhak menjadi khalifah setelah Nabi? Yang berhak Ahlul Bait, keluarga Nabi, dan semua sahabat Nabi yang memenuhi syarat. Berarti Sayyidina Abu Bakar berhak tidak? Hak. Sayyidina Umar? Hak. Sayyidina Utsman? Hak. Sayyidina Ali? Hak. Semua berhak. Nah ini, kalau tadi enggak. Kalau yang wasiat, ambil isyarat enggak. Yang wasiat, kaum Nasibah hanya untuk Abu Bakar, kaum Syiah hanya untuk Ali. Kalau isyarat, Ibn Taimiyah hanya untuk Abu Bakar, kalau Sayyidiyah untuk Ali. Tapi kalau ijtihad buat siapa saja, yang penting memenuhi syarat. Inilah saudara pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya hati-hati, kita mesti kenalin dulu pendapat Ahlus Sunnah itu ada di mana tempatnya. Sebab orang yang nggak tahu, banyak yang mengatakan pendapat Ibn Taimiyah itu pendapat Ahlus Sunnah. Jadi ada orang mengatakan menurut Ahlus Sunnah Abu Bakar itu jadi khalifah dengan isyarat. Itu bukan pendapat Ahlus Sunnah, itu pendapat Ibn Taimiyah dan yang sepaham dengannya. Jadi saya meluruskan di sini, yang Ahlus Sunnah yang ini ijtihad. Kira-kira jelas tidak? Jelas. Nah, kenapa yang Ibn Taimiyah dianggap pendapat Ahlus Sunnah? Karena Ibn Taimiyahnya sendiri Ahlus Sunnah. Cuman itu kan pendapat beliau tidak representatif mewakili Ahlus Sunnah. Kalau beliau punya pendapat, silakan. Tapi kalau mereka katakan itu pendapat Ahlus Sunnah, tunggu dulu. Ahlus Sunnah punya pendapat ijtihad. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Baik, dalilnya semua dalil yang buat Sayyidina Abu Bakar, yang buat Sayyidina Ali itu dianggap tidak ada hubungan dengan wasiat maupun isyarat. Itu semua hanya fadail, manaqib, keistimewaan. Ayat hadis buat Sayyidina Abu Bakar itu keistimewaan Sayyidina Abu Bakar yang tidak dimiliki oleh yang lain. Ayat hadis buat Sayyidina Ali itu keistimewaan Sayyidina Ali yang tidak dimiliki oleh yang lain. Jangan dikait-kaitkan dengan khilafah. Di mana get fadail, tidak ada hubungan dengan wasiat dan isyarat. Inilah pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Nah, sekarang mari lihat fakta ijtihadnya. Kita lihat dulu faktanya. Fakta ijtihad dalam penetapan ulama rasyidin. Faktanya semua ulama rasyidin, saudara, yaitu terangkat menjadi khalifah semuanya melalui musyawarah. Jadi bukan dengan wasiat, bukan dengan isyarat, semua dengan musyawarah. Nanti kita buktikan satu-satu. Siapa saja beberapa presiden yang kita kenal? Pertama, Sayyidina Abu Bakar. Yang kedua, Sayyidina Umar. Yang ketiga, Sayyidina Utsman. Yang keempat, Sayyidina Ali. Jadi kalau menyebut nama sahabat jangan pelit. Radhiyallahu anhu. Kalau sahabat disebut satu jawab radhiyallahu anhu. Kalau sahabat yang disebut banyak radhiyallahu anhu. Jangan pelit. Ucapin radhiyallahu buat para sahabat.
Dan kita lihat bagaimana Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah. Perhatikan baik-baik semua. Begitu Nabi wafat, jenazah Nabi masih ada di dalam rumahnya. Keluarga Nabi sedang sibuk mengurusnya. Orang-orang muhajirin berkumpul di depan rumah Nabi. Semua sedih, semua dalam keadaan berduka. Tiba-tiba ada orang datang kasih tahu Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Berita apa? Orang-orang Ansor kumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Untuk apa mereka kumpul? Ansor ini terdiri dari dua suku besar. Yang pertama suku Aus, yang kedua suku Khazraj. Dua suku ini musuh bebuyutan. Dari sebelum mereka masuk Islam, tiada hari tanpa perang antara dua kelompok ini. Salah sedikit perang, salah sedikit bunuh-bunuhan. Ini udah turun-temurun, ratusan tahun mereka bermusuhan. Jadi Aus punya pemimpin, Khazraj punya pemimpin. Begitu mereka masuk Islam, mereka semua sam'an wa ta'ah buat Nabi. Mereka bersatu. Mereka dari Mekah, mereka bersaudara-saudara. Makanya dalam Al-Quran kan Allah ingatkan, fa'asbahtum bina'matihi ikhwan. Itu dengan nikmat Allah kalian orang-orang Ansor, Aus dan Khazraj, akhirnya kalian jadi saudara. Tapi begitu Nabi wafat, ini kesempatan iblis untuk menggoda, kesempatan iblis untuk membangkitkan permusuhan lama. Caranya Aus digoda, jangan sampai Khazraj yang jadi pemimpin. Khazraj digoda, jangan sampai Aus yang jadi pemimpin. Jadi mereka kumpul di sana, mereka rapat besar. Sekarang Nabi sudah wafat. Sekarang kota Madinah ini, negara ini gak ada pemimpin. Kita sebagai penduduk pribumi, siapa yang berhak jadi pemimpin? Orang Aus bilang kami yang jadi pemimpin. Orang Khazraj bilang kami yang jadi pemimpin. Ribut, berselisih. Dua-dua pihak sudah cabut pedang sudah. Aus tidak mau dipimpin sama Khazraj. Khazraj tidak mau dipimpin sama Aus. Ini Nabi belum dikuburkan. Berarti ada perselisihan tidak? Ini fakta sejarah. Tapi kita lihat cara penyelesaiannya. Sayyidina Abu Bakar dikasih tahu begitu kaget. Sayyidina Abu Bakar panggil Sayyidina Umar, panggil Abu Ubaidah bin Jarrah. Mari kita berangkat. Kita mesti cegah mereka daripada pertumpahan darah. Berangkat 3 orang ini. Sudah, yang lain tetap mengurus jenazah Nabi. Begitu sampai di sana betul kondisinya sudah tegak, kondisinya sudah tajam itu perselisihan. Akhirnya diredakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ingetin, Nabi baru wafat, kalian jangan berpecah belah. Karena kalian ribut kok macam ini soal kepemimpinan. Tapi orang-orang Ansor ini pokoknya baik, mereka diam, mereka tidak ribut, tapi mesti ada solusi. Mereka tidak mau berhenti kalau belum ada solusi. Nah kemudian Sayyidina Abu Bakar ingetin, baiklah, kalau memang kalian harus pilih pemimpin juga, ini tidak gampang ini ngomong sama Ansor. Ansor ini pribumi, saudara. Jadi yang datang muhajirin ini adalah orang-orang pendatang dari Mekah. Ini Nabi baru wafat. Tidak gampang, salah bicara, orang tersinggung, bisa permusuhan.
Tapi Abu Bakar itu orangnya lembut, arif, bijak. Orang-orang Ansor juga orang-orang baik, cuman tergoda oleh permusuhan lama. Jadi jangan sukudon sama sahabat, tergoda oleh permusuhan lama. Ratusan tahun mana mau harus dipimpin sama Khazraj, ratusan tahun mana mau harus dipimpin sama Auf. Nah sekarang Sayyidina Abu Bakar lihat yang ini nggak mau dipimpin ini nggak mau dipimpin ini, nggak ada solusi. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar kasih solusinya, sudah. Kalau kalian tetap ngotot, ini nggak mau dipimpin ini nggak mau dipimpin ini, kalau begitu biar Muhajirin lagi yang pimpin. Mereka diam. Itu luar biasa. Ternyata mereka nggak nolak. Sayyidina Abu Bakar keluarkan ayat Quran, keluarkan hadis-hadis Nabi tentang keutamaan Muhajirin dan seterusnya. Begitu mereka reda, saudara, Sayyidina Abu Bakar melihat berbahaya. Kalau ditinggalkan dari tempat itu, urusan belum selesai, saudara. Terus Sayyidina Abu Bakar harus tolong juga pergi lagi, ribut lagi. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar bilang, kalau kalian mau selesai sekarang juga, Sayyidina Abu Bakar angkat tangan Sayyidina Umar. Kalian boleh pilih Umar sebagai khalifah. Terus satu lagi di sebelahnya ada Abu Ubaidah, atau kalian pilih Abu Ubaidah sebagai khalifah. Jadi dua-duanya diangkat. Jadi kata Sayyidina Umar, kalau betul kalian mau pilih dari kalangan Muhajirin, pilih Umar atau pilih Abu Ubaidah. Lalu Sayyidina Umar begitu tangannya diangkat, dia tarik. Dia katakan, ittaqillah ya Abu Bakar, takutlah kepada Allah ya Abu Bakar. Mana mungkin aku berani dalam keberadaanmu? Kau yang lebih dekat dengan Rasulullah, kau yang lebih utama untuk jadi khalifah, bukan aku. Kenapa nawarin aku? Begitu Sayyidina Umar ngomong begitu, saudara, enggak, Sayyidina Umar enggak banyak pikir lagi, langsung dijawab Sayyidina Abu Bakar, aku baiat kau sebagai khalifah. Abu Ubaidah yang sebelahnya begitu juga, tarik, betul Umar, ambil tangan Sayyidina Abu Bakar, aku baiat kau sebagai khalifah. Setelah itu Muhajirin dan Ansor rame-rame berebut jabat tangan itu. Selesai gak berbeda? Bagus gak? Rapi gak? Bagi ahli sunnah rapi. Selesai. Kita lihat sekarang, gak ada masalah kan? Di kemudian hari nih, setelah Sayyidina Abu Bakar meninggal, Sayyidina Umar meninggal, Sayyidina Utsman meninggal, Sayyidina Ali meninggal, ada ngorek-ngorek saudara. Apa dia bilang? Itu maunya Abu Bakar tuh sama Umar tuh. Itu Abu Bakar sama Umar ribut tuh, merebut kekuasaan. Masa keluarga Nabi masih ngurus jenazah? Kok keluarga Nabi nggak diajak rakap di sana? Itu Abu Bakar dan Umar itu takut kalah pamor itu sama keluarga Nabi. Itu kalau Sayyidina Ali hadir, Ali yang dipilih. Kenapa? Sebab orang-orang Ansor itu semua pecinta Ali. Oh ma'ruf, orang Ansor itu muhib li ahli. Jadi ada yang ngorek-ngorek. Oh kalau ada Ali yang dipilih, bukan Abu Bakar dan Umar. Orang-orang Ansor itu cinta sama Ahlul Bait. Oh ini Abu Bakar dan Umar ini nyari-nyari kesempatan ini. Ini Abu Bakar dan Umar ini sudah merampas kekuasaan ini, saudara. Ini muncul di kemudian hari, saudara. Awal nggak ada masalah, tapi di kemudian hari ada yang mulai ngorek-ngorek. Ini namanya suhu. Kira-kira jelas tidak? Makanya Ahlus Sunnah ngajarin jangan suhu. Ya kalau suudon bisa aja dicari-cari, saudara. Kan kayak masuk akal itu. Oh iya ya, kenapa saya Ali kok? Kalau nggak diajak kok buru-buru. Nah, jangan lupa kita ketika itu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar nggak mau bikin orang panik. Orang lagi ngumpul ngurus jenazah terus mau teriak-teriak, Ansor mau bunuh-bunuhan. Rame dong saudara. Keluarga Nabi lagi sedih, ada di dalam.
Masa Sayyidina Ali bertarik, ayo ikut ke sana? Enggak. Sayyidina Abu Bakar tenang, jangan ribut, ambil Umar, ambil Abu Ubaidah, mari kita tengahi mereka. Jadi Sayyidina Abu Bakar di sini tujuannya ikhlas, tulus untuk meredam fitnah, bukan untuk merebut kekuasaan. Jadi kalau ada mengatakan Sayyidina Abu Bakar mau merebut kekuasaan, fitnah. Sayyidina Umar main politik, rekayasa, fitnah. Enggak betul. Jangan sugujon. Kira-kira jelas tidak? Jelas. Paham semua? Paham. Baik. Begitu Sayyidina Abu Bakar dibaiat oleh Ansar Muhajirin, maka Abu Bakar jadi khalifah. Kesimpulannya, Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah melalui intikharah, melalui pemilihan. Walaupun pemilihannya nggak semua, tapi Ansor itu kan representatif mewakili penduduk Madinah, nggak main-main saudara. Nah ini namanya pemilihan langsung. Jadi semua Abu Bakar udah pilih ini, selesai, nggak usah ribut lagi. Dan ternyata selesai, nggak ada ribut lagi saudara. Ini fakta. Suka atau tidak suka, Abu Bakar jadi khalifah. Terima atau tidak terima, Abu Bakar jadi khalifah. Anda suka atau tidak suka, SBY tetap presiden. Kita nggak suka sama SBY, tapi SBY tetap presiden nggak? Kenapa? Terdiri secara konstitusional disahkan oleh MPR presiden. Anda mau suka, Anda nggak suka, Anda mau cinta, Anda mau benci, Anda mau puji, Anda mau caci maki, SBY tetap presiden secara fakta. Kira-kira paham tidak? Paham. Begitu juga Sayyidina Abu Bakar. Mau ada orang yang benci, mau caci maki, mau banyak yang cinta, nggak ada urusan. Faktanya Sayyidina Abu Bakar khalifah. Artinya khalifah, beliau memimpin negara, beliau yang kendalikan negara, beliau yang kelola negara, beliau yang memutuskan perang atau tidak perang. Berarti kepala negara bukan? Negara. Berarti beliau khalifah. Kira-kira jelas tidak? Sekarang berikutnya, ini yang pertama. Jadi Sayyidina Abu Bakar terpilih melalui intikharah di Saqifah Bani Sa'idah. Yang kedua, begitu Sayyidina Abu Bakar memimpin umat, Sayyidina Abu Bakar berpikiran, ya Allah, kalau nanti aku tidak ada, kalau nanti aku wafat, aku meninggal, terus Ansor kumpul lagi, berebut lagi kekuasaan, bisa tumpah-tumpahan darah, saudara. Makanya Sayyidina Abu Bakar prihatin. Sayyidina Abu Bakar melihat itu nggak boleh terulang lagi. Ansor nggak boleh terulang lagi ribut hanya gara-gara kekuasaan. Nah maka itu Sayyidina Umar tanya kanan kiri, tanya ke Muhajirin, tokoh-tokohnya, kira-kira kalau nanti aku nggak jadi khalifah lagi atau meninggal dunia, siapa sih yang paling pantas menggantikanku? Sebagian Muhajirin mengatakan Ali, sebagian lagi mengatakan Umar. Tanya ke orang-orang Ansor begitu juga, kalau aku meninggal siapa sih yang paling pantas menggantiin? Orang-orang Ansor sebagian mengatakan Ali, sebagian lagi mengatakan Umar. Kalau ada delegasi dari daerah, ada gubernur datang, ada Arab-Arab Baduy turun dari pegunungan ke kota, ketemu khalifah, Sayyidina Umar nggak sia-siakan kesempatan. Tanya, hei kamu, kalau nanti aku sudah tidak ada, kamu mau dipimpin sama siapa? Oh kalau kami lebih suka dipimpin sama Ali. Nah, tapi ada lagi delegasi lain, kami lebih suka dipimpin oleh Umar, dan seterusnya. Tapi ini kalau zaman sekarang apa namanya? Cacat pendapat. Ini apa namanya zaman sekarang nih? Cacat pendapat, survei. Cuman dulu surveinya nggak pakai SMS.
TV nggak ada. Nanya kalau ada yang datang nanya kira-kira siapa, itu namanya dijajaki pendapat. Ternyata menurut pandangan Sayyidina Abu Bakar, pandangan umum itu mengarah ke Sayyidina Umar. Pandangan umum mengarah kepada Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Itulah sebabnya Sayyidina Abu Bakar istikhlaf. Maksudnya istikhlaf, mengangkat Sayyidina Umar sebagai putra mahkota. Maksudnya putra mahkota, kalau aku meninggal, Umar yang jadi khalifah. Dan ternyata sahabat terima, nggak ada ribut. Dan ternyata betul, begitu Sayyidina Abu Bakar meninggal, Sayyidina Umar jadi khalifah, saudara, nggak ada Ansor kumpul lagi pakai pedang, nggak ada, semua terima. Bagus tidak? Indah tidak? Nah. Berarti cara Abu Bakar tepat tidak? Karena Abu Bakar pengalaman. Ini kalau ditinggalin tanpa pemimpin, wah, bisa lebih ramai lagi mereka ribut. Nah, maka itu untuk mencegah, Sayyidina Abu Bakar menggunakan istikhlaf. Nah, lewat inilah Sayyidina Umar menjadi khalifah. Nah, saya diajak pendapat, tanya-tanya orang, itu musyawarah juga. Nah, jadi intikhab musyawarah tadi bisa kayak Bani Sa'idah, musyawarah juga. Musyawarah. Ansor bilang, jadi pemimpin. Yang Khosraj bilang Khosraj. Sayyidina Abu Bakar bilang, udah menghajirin aja. Itu musyawarah. Jadi kira-kira saya mau tanya, berarti zaman Sayyidina Abu Bakar dengan Umar terpilih clear tidak? Rapi tidak? Tidak ada masalah. Tapi di kemudian hari, saudara, yang hatinya ada penyakit, yang gak suka kepada Abu Bakar Umar, dikorek-korek lagi, digugat. Betul kan itu rekayasa? Emang dia berdua udah kong kali kong. Sayyidina Abu Bakar suruh duluan. Pokoknya nanti giliran Sayyidina Umar. Ini kong kali kong ini. Ini permainan politik tidak sehat ini. Cara berpikirnya negatif. Tapi kalau aku sunnah, cara berpikirnya positif. Husnudzon. Jangan suudzon. Kalau saya mau tanya, yang indah yang mana? Suudzon atau husnudzon? Kalau kita husnudzon, coba lihat. Tadi Abu Bakar terpilih, indah tidak? Sayyidina Umar jadi khalifah, indah tidak? Jadi kalau nggak ada masalah, jangan bikin masalah, saudara. Itu prinsip ahlus sunnah. Ini sengaja saya sampaikan biar Anda jangan cuma teriak kami ahlus sunnah, tapi nggak paham pendapat ahlus sunnah, saudara. Nah, sekarang Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar sepakat dengan Sayyidina Abu Bakar. Ini tidak bisa. Kalau umat Islam ditinggal tanpa pemimpin, wah, seperang mereka. Tapi Sayyidina Umar juga tidak bisa diajak pendapat. Sebab waktu Sayyidina Umar jadi khalifah, negeri Islam itu semakin luas. Kekaisaran Persia tumbang, Iran, Irak masuk ke dalam negara Islam. Penduduk udah berlipat-lipat. Kalau mesti diajak pendapat, nggak cukup waktu, saudara. Apalagi di zaman Sayyidina Umar, beliau sibuk dengan futuhat, sibuk dengan penaklukan negeri-negeri kafir, saudara. Sibuk membela umat Islam yang diperbatasan, yang diserang oleh negara-negara kafir, saudara. Dan lalu apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar? Kali ini Sayyidina Umar pilih 6 orang tokoh besar sahabat, saudara. 6 orang tokoh besar sahabat, tokoh sentral. Siapa mereka? Pertama, Abdurrahman ibn Auf. Kedua, Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ketiga, Utsman ibn Affan. Keempat, Ali ibn Abi Thalib.
Kelima, Talha ibn Ubaidillah. Keenam, Zubair ibn Awwam. 6 orang ini oleh Sayyidina Umar dikasih tugas duduk jadi majelis syuro. Makanya waktu Sayyidina Umar diserang, luka menjelang wafatnya, sakit menjelang wafat karena dibunuh orang, saudara. Sebelum wafat beliau amanahkan, kalian berenam, kalau aku mati, kalian berenam duduk rapat, jangan bubar sebelum ada penggantiku jadi khalifah. Jadi Sayyidina Umar nggak mau tuh kayak dulu lagi, hancur, kumpul, rame-rame. Saya mau tanya, kalau rame-rame begitu, biasanya rapi atau apa lain? Lain. Makanya yang diri 6 aja udah. 6 nggak sembarang orang. 6 ini tokoh sentral, sahabat Nabi yang dekat, berani, dicinta Nabi, dan juga terkenal di tengah-tengah umat, saudara. Begitu Sayyidina Umar wafat, 6 orang tadi duduk wafat, saudara. Kesimpulannya, akhirnya mereka berenam sepakat, saudara, tentunya lewat proses. Pertama, Abdurrahman ibn Auf dengan Sa'ad ibn Abi Waqqas mengundurkan diri dari pemilihan. Jadi kata Sa'ad ibn Abi Waqqas sama Abdurrahman ibn Auf, saya berdua tidak mau ikut dalam pemilihan. Artinya siap musyawarah, tapi jangan pilih saya. Saya berdua nggak mau jadi khalifah. Nah begitu juga Talha dan Zubair, dua-duanya juga nggak mau jadi khalifah. Berarti tinggal berapa? Tinggal 2. Siapa? Utsman dan Ali. Nah, karena Utsman dan Ali yang dicalonkan oleh mereka berempat, kalau begitu Utsman dan Ali duduk. Yang musyawarah yang berempat untuk pilih siapa yang mau dijadikan khalifah, sudah. Singkat cerita, setelah sepakat musyawarah, Sayyidina Ali yang dipanggil. Ya Ali, kalau kau jadi khalifah, apa siap tegakkan Al-Quran? Sayyidina Ali menjawab, siap. Kalau kau menjadi khalifah, apa kau siap menegakkan As-Sunnah? Sayyidina Ali menjawab, siap. Yang ketiga pertanyaannya, kalau kau jadi khalifah, apa kau siap berpegang kepada pendapat Abu Bakar dan Umar? Sayyidina Ali menjawab, Abu Bakar Umar punya pendapat, aku juga punya pendapat. Artinya kalau pendapat Abu Bakar Umar aku setuju, aku ambil. Kalau enggak. Maka Sayyidina Ali dipinggirkan, tidak jadi khalifah. Kalau Sayyidina Ali jawab, siap, langsung dijadikan khalifah. Tapi Sayyidina Ali orang yang punya pendapat, udah Al-Quran, As-Sunnah aku tunduk. Pendapat Abu Bakar dan Umar aku lihat dulu. Kalau betul menurutku bagus, aku ikut. Kalau enggak. Sebab Abu Bakar Umar kan bukan Nabi. Nah, kemudian dipanggil Utsman, ditanya, ya Utsman, kalau kau jadi khalifah siap berpegang kepada Al-Quran? Siap. Siap berpegang kepada As-Sunnah? Siap. Siap berpegang kepada pendapat Abu Bakar dan Umar? Siap. Maka Utsman yang dilantik menjadi khalifah. Setelah itu diumumkan, Utsman jadi khalifah. Umat Islam satu masjid semua membaiat Sayyidina Utsman. Clear tidak? Ada ribut-ribut? Berarti putusan Sayyidina Umar bagus tidak? Bagus. Gak usah ribut-ribut soal pemimpin. Saudara, kalau diserahin ke rakyat, lihat aja sekarang diserahin ke rakyat di mana-mana bakar-bakar. Islam udah ngajarin, jangan yang tertentu aja ikut, rakyat sudah tinggal terima putusan aja. Yang penting rakyat dan ini titik. Makanya Sayyidina Utsman jadi khalifah. Berarti Sayyidina Utsman khalifah melalui pemilihan. Beda, intikhab ini pemilihan umum, artinya ikut pemilihan lebih banyak. Kalau ikhtiar ini pemilihan khusus.
di majelis surah saja. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Baik. Nah, sekarang saudara, itulah cara pemilihan Sayyidina Utsman. Bagaimana dengan Ali? Jika Sayyidina Ali diangkat jadi khalifah, negara sedang keos karena Sayyidina Utsman terbunuh oleh para pendemonstrasi. Awalnya berdemonstrasi, kemudian jadi berontak dan dibunuh Sayyidina Utsman. Kota Madinah kacau, banyak sahabat sedang bikin haji. Di kota Madinah kacau, pemimpin tidak ada, khalifah dibunuh. Ini namanya kondisi darurat. Dalam kondisi darurat begitu, penduduk Madinah ramai-ramai datang ke Sayyidina Ali. Sayyidina Ali didaulat untuk menjadi khalifah. Jadi mereka bilang ini negeri akan kacau kalau kau tidak jadi khalifah. Ini negeri tidak boleh kosong menjadi khalifah. Akhirnya Sayyidina Ali tidak mau. Tidak. Ini negara lagi kacau. Semua penduduk Madinah datang, termasuk yang berontak ikut datang sudah. Jadi kacau banget, udah campur aduk. Tidak ada pilihan bagi Sayyidina Ali, harus menyelamatkan negara. Maka mereka semua membaiat Sayyidina Ali. Sayyidina Ali menjadi yaitu khalifah dengan syaukat, pendaulatan, dengan kekuasaan yang ada dari masyarakat sudah. Nah, begitu Sayyidina Ali jadi khalifah, maka Sayyidina Ali memimpin negara. Clear tidak? Kelihatannya clear, tapi setelah itu mulai muncul orang-orang yang curiga kepada Sayyidina Ali. Ada yang bilang, ini jangan-jangan Sayyidina Ali ini yang bunuh Utsman ini. Pura-pura nggak tahu, dia rencanain. Orang disuruh bunuh mati, biar Sayyidina Ali jadi khalifah. Ini apa namanya? Suhu. Jadi semua disuruh sudah. Sayyidina Abu Bakar disuruh, Sayyidina Umar disuruh, Sayyidina Utsman disuruh, Sayyidina Ali pun tidak luput dari suudzon. Tapi kalau kita lihat tadi dari ceritanya, dari kisahnya, saudara, Anda lihat ternyata semuanya wajar tidak? Bagus tidak? Dan kita mesti jaga keindahan sejarah ini. Jangan kita korek-korek dinodai dengan berbagai macam suudzon, sehingga seolah-olah sejarah Islam ini jelek, saudara. Enggak begitu. Ini fakta sejarahnya. Terlepas dari itu semua, baik intikaf, istiqlal, ikhtiar maupun syaukat, semua sumbernya adalah surah musyawarah. Itu di dalamnya isinya adalah ijtihad. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Paham semua? Nah, jadi dalam bentuk misalnya kekhilafan setelah wafat Rasul, ada punya pendapat wasiat. Ada mengatakan wasiatnya buat Abu Bakar, itulah pendapat Nasibah. Ada mengatakan wasiatnya buat Ali, itulah pendapat Syiah. Ada juga yang berpendapat isyarat. Ada mengatakan isyaratnya buat Abu Bakar, itu pendapat Ibn Taimiyah. Ada mengatakan isyarat buat Ali, itu pendapat Zaidiyah. Ada mengatakan ijtihad untuk siapa? Untuk semua. Untuk Abu Bakar, untuk Umar, untuk Utsman, untuk Ali, untuk semua sahabat, selama mereka memenuhi syarat. Inilah pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sampai di sini jelas? Paham? Betul? Baik. Ini kita belum selesai nih. Ini masih banyak nih. Saya mau tanya, ini belajar ini mau tuntas tidak? Betul? Kita teruskan malam Kamis depan. Jangan. Ini masih panjang, saudara. Cukup sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Silakan. Saya yang kecapean. Kalau saya nggak capek, sampai jam 11 saya bahas. Sayanya kecapean, jadi separuh dulu, separuh.
supaya malam Kamis besok datang lagi. Baik. Jadi kalau malam Kamis depan Anda tidak datang, berarti Anda tidak tuntas hajinya. Ya. Ya, jawabannya malam Kamis depan. Nah, kalau dijawab jadi lanjut ini. Emang kalau yang namanya Ustaz begitu mancing nanya jadi terusin. Iya. Nanti akan dijawab minggu depan. Dari pertanyaan yang mana yang tidak paham yang tadi saya jelaskan. Kalau yang udah paham jangan ditanya lagi. Silakan. Ya. Jangan dulu, ini dulu. Ya, kalau ini udah nggak ada yang nanya, baru boleh di luar konteks. Silakan, silakan, Ustaz Yusuf. Jangan bersuara. Kalau Anda bersuara, makin nggak kedengeran. Jawabannya malam Kamis depan. Saya minta Anda bertanya yang Anda nggak ngerti yang ada di sini. Kalau ini pertanyaannya lanjutan. Nah, itu lanjutan. Kenapa sih Sayyidina Ali kok bilang bahwa Abu Bakar punya pendapat, Umar punya pendapat, saya juga punya pendapat. Kalau saya jawab, mesti saya tuntaskan ini. Ya. Jadi Ustaz Yusuf malam Kamis depan jangan bolos. Nah, ada jawabannya termasuk Ustaz Abdurrahman Jailani. Baik, ada lagi ini memang jawaban Anda paling enak malam Kamis depan. Silakan. Waalaikumsalam. Ya, Saidiyah itu lebih dekat ke Ahlus Sunnah ketimbang ke Syiah. Cuma memang dia merupakan bagian daripada Syiah. Atau bisa kita katakan Syiah yang paling modern, Syiah yang paling lunak, Syiah yang paling dekat dengan Ahlus Sunnah adalah Saidiyah. Nah, Saidiyah sekarang ini banyaknya di Yaman sebelah utara, itu di ibu kota Son'a. Nah, di negeri Yaman sebelah utara tuh banyak Saidiyah. Nah, kalau yang di Iran itu Syiah Imamiyah, bukan Saidiyah. Baik, ada lagi pertanyaan? Silakan. Pertanyaannya serem. Sayyidina Utsman meninggal kacau, rakyat datang, Sayyidina Ali diangkat jadi khalifah. Dan begitu. Bagaimana kalau Indonesia kacau, presidennya dibunuh? Rakyat ramai-ramai datang minta Ustaz Sobri jadi presiden. Ya sah saja. Orang lagi kacau. Nah, paham? Ini kan pertanyaan, tapi kadang-kadang pertanyaannya serem. Ini kalau presiden dengar, wah, dianggap ini tentang presiden ini. Tapi enggak, ini pertanyaan bagus. Kalau memang satu negeri chaos, kan beberapa negara chaos, presidennya dibunuh sudah. Jadi bagaimana kalau terjadi seperti itu? Kalau rakyatnya sepakat milih seseorang jadi pemimpin, siapa yang bisa tolak? Apalagi kalau tentara dan polisinya udah ikut, atau tentara udah ikut rakyat, mana rakyat pilih, itu yang kami pilih. Siapa yang bisa lawan? Jelaskan. Nah, tapi kalau rakyatnya mau A, tentaranya mau B, ya tentara dan rakyat ribut. Nah, seperti yang sekarang terjadi di Suriah, walaupun presidennya tidak dibunuh,
Tapi keinginan tentara dengan keinginan rakyat berbeda. Akhirnya perang saudara. Nah, punya, kalau kamu punya, jihad. Jangan sembarangan, ajak ulama, ajak apa segala macam. Karena praktek menyelamatkan negara itu wajib. Saya kasih contoh. Soekarno menjadi presiden di tahun 45, emang ada pemilihan? Pemilu itu baru ada tahun 1955. 10 tahun setelah merdeka baru ada pemilu. Sebelum itu, yang angkat Soekarno jadi presiden PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang anggotanya cuma 60 orang, yaitu yang milik. Ditetapkan Soeharto presiden, maka wakil tentara nerima, semua komponen bangsa nerima, rakyat tinggal ikut. Emang ada pemilihan rakyat itu? Nah, itu satu bukti. Ternyata Soekarno bisa jadi pemimpin kalau tokoh-tokohnya sepakat. Atau kalau di Indonesia terjadi chaos, presiden meninggal mendadak. Amin. Meninggal juga mendadak. Amin. Pada meninggal mendadak semua. Nah, kemudian Panglima TNI kumpul, Kapolri kumpul, menteri-menteri kumpul. Berapa? Ini negara. Siapa yang jadi presiden? Udah, Ustaz Abdurrahman Jalani. Jadi. Tapi kalau ribut, yang tentara bilang jangan, Habib Syaroni saja. Kalau ribut, akhirnya ribut dia sama. Jadi bisa terjadi dalam kondisi begitu bisa terjadi. Itu barak mana saya. Tapi dalam Islam diizinkan dalam kondisi darurat. Dan pernah di Indonesia presidennya ditangkap Belanda, Soekarno ditangkap, Bung Hatta ditangkap, menteri-menteri ditangkap. Bagaimana? Akhirnya Safruddin Prawira Negara mendeklarasikan pemerintahan darurat Republik Indonesia. Dia dari pemerintahan. Kenapa? Sebab kalau tidak begitu, jadi Indonesia ada pemimpinnya. Nanti yang dialog dengan Belanda siapa? Nanti yang datang ke meja perundingan siapa? Nah itu namanya cara cerdas. Sekarang jadi jangan mentang-mentang presiden ditangkap, wakil ditangkap kita nyerah. Enggak. Dan ketika itu Pak Dirman langsung kontak ikut pemerintahan darurat. Ada presiden dan wakilnya ditangkap. Nah, baik. Ada pertanyaan? Silakan. Sebetulnya bukan pemberontakan. Pada awalnya itu demonstrasi protes. Kenapa mereka protes? Ada yang mengatasnamakan Sayyidina Utsman berbuat kecurangan. Nah, mereka menuntut kepada Sayyidina Utsman oknum-oknum itu diperlihatkan saja. Jadi ada selembar surat yang isinya perintah dari Sayyidina Utsman kepada gubernur Mesir untuk membunuh para pimpinan demonstran. Mereka datang ke Sayyidina Utsman, ngeluh, kami minta begini-begini, pemimpin kami di sana udah gak bagus. Sayyidina Utsman penuhi, baik, kalau begitu kalian pulang, nanti gubernurnya kita ganti. Nah, yang diangkat sebagai gubernur putra Sayyidina Abu Bakar yang bernama Muhammad. Angkat Mesir. Tahu-tahu di tengah jalan ada orang berkuda kurir bawa surat. Ketangkep basah, pegang oleh rombongan. Ternyata suratnya dari Sayyidina Utsman untuk gubernur Mesir. Kalau orang-orang ini datang, bunuh saja semua. Jangan dia rombongan datang deh kalau gubernur baru deh. Nah, mereka merasa dikhianati. Tapi mereka nggak yakin itu Sayyidina Utsman yang buat. Tapi ada stempel Sayyidina Utsman. Mereka balik lagi. Mereka tanya kepada Sayyidina Utsman, ini surat ada stempel Anda. Ini bagi kami pengkhianatan. Kenapa kami mau dibunuh? Nah, Sayyidina Utsman periksa. Sayyidina Utsman tahu siapa polis itu. Sayyidina Utsman tahu siapa stempel itu. Cuma Sayyidina Utsman ingin menyelesaikannya dulu. Itu secara baik-baik untuk panggil yang terlibat. Tapi para demonstran ini tidak sabaran. Pokoknya panggil aja udah sekarang, mana orangnya. Nah, jadi ada
Karena ketika itu Sayyidina Utsman umurnya sudah sangat tua, 80-an. Umurnya sudah sangat sepuh, jadi ada oknum-oknum yang memanfaatkan nama Sayyidina Utsman, stempelnya. Tapi dalam sejarah kalau kita baca, para ahli tarikh pun sudah mulai berani menyebutkan siapa nama orang tersebut, yang di kemudian hari akhirnya jadi musuh daripada Sayyidina Ali ibn Abi Thalib. Nah ini yang perlu kita ketahui. Nah jadi mulakbah. Nah, masuk lagi pihak ketiga yang panas-panasin. Nah memang yang udah nggak suka sama pemerintahan panas-panasin sampai terjadi pembunuhan. Jadi salah satu yang masuk ke kamar Sayyidina Utsman untuk membunuh Sayyidina Utsman adalah putra Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tapi begitu beliau membunuh diingat Sayyidina Utsman, wallahi kalau ayahmu masih hidup, ayahmu tidak akan terlibat dalam perbuatan. Dia mundur, tidak jadi bunuh Sayyidina Utsman. Tapi tiba-tiba ada orang lain tidak dikenal, nyerobot, langsung membunuh Sayyidina Utsman yang sedang membaca Al-Quran. Jadi mulakbah, orang kalau demo kan ada penyusup, jangan lupa. Jadi yang demo-demonya niatnya benar, minta keadilan, dan penyusup-penyusup ini yang bikin kacau. Nah sebetulnya Sayyidina Ali sendiri meletakkan putranya Sayyidina Hasan dan Husain di depan pintu rumah Sayyidina Utsman. Sayyidina Ali sampaikan kepada Hasan, Husain, kalau pendemonstrasi mau coba-coba masuk, dobrak rumah, lawan. Mereka nggak ada berani masuk dari pintu depan. Jadi Sayyidina Hasan yang jaga di depan, Sayyidina Husain yang jaga di depan. Akhirnya mereka ambil jalan beberapa orang lewat belakang, naik ke lantai, masuk ke dalam jendela, masuk ke dalam Sayyidina Utsman. Ke kamar rumah Sayyidina. Nah, jadi memang itu udah kacau. Kalau lagi kekacauan begitu, nah akhirnya tidak bisa disebutkan. Makanya Sayyidina Ali ingin mengadili mereka, tapi suasana negara mesti benar. Itu namanya chaos. Jadi awalnya bukan pemberontakan. Awalnya ada oknum-oknum jahat. Nah, yang memasukkan stempel Sayyidina Utsman untuk melakukan satu perbuatan yang Sayyidina Utsman tidak pernah perintahkan itu. Jelas kan? Berarti Sayyidina Utsman korban tidak? Anak Sayyidina Abu Bakar korban tidak? Dan para sahabat banyak jadi korban tidak. Akhirnya fitnah makin menjadi-jadi. Baik, ada pertanyaan lagi? Kau tahu lanjutannya Sayyidina Utsman? Dalam tulis depan. Iya, kalau sudah mengkaji sejarah, tapi hati-hati kaji sejarah kalau tak bagus, tak paham, tak ngerti, nanti yang kita baca yang salah persepsi, yang kita baca yang pandangannya negatif. Kalau pandangannya negatif nanti kita benci sahabat, itu bahaya. Jangan kaget kalau Sayyidina Abu Bakar difitnah, Sayyidina Umar difitnah, Sayyidina Utsman difitnah, Sayyidina Ali difitnah. Memang sepanjang zaman hatta Nabi pun dulu berjuang juga deh. Ayo, ada lagi pertanyaan? Saya rasa cukup, sudah jam 10. Saya tidak tambah lagi sampai di sini. Ada pengumuman-pengumuman nanti dibacakan oleh Ustaz Abdul Rahman Jailani sekaligus pembacaan Al-Fawatih, surat-surat Fatihah, dan ada pengumuman dulu dari Ustaz Sobri tentang yaitu rencana pada hari Jumat besok. Dan sampaikan dulu oleh Ustaz Sobri sebelum dibaca daripada surat-suratnya. Dan sebelum itu, sholawatullahi tabisyakka asyarafat
disebut tanah